Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita belajar mengenai model sediaan dasar yang mempunyai beberapa asumsi yang sebenarnya tidak terlalu realistis, tapi asumsi-asumsi tersebut adalah dibentuk dengan tujuan untuk mempermudah analisis. Dan waktu di materi yang sebelumnya kita sudah belajar bagaimana di dalam konsep sediaan memutuskan kapan harus melakukan pemesanan dan berapa banyak yang dipesan dengan konsep minimum biaya. Ya, jadi tujuan dari sediaan adalah itu. Harus selalu ada barang di gudang jika kita memang mau menjual sesuatu yang harus diproduksi dari tempat lain. Jadi gudang itu kita pakai sebagai tempat penyimpanan yang ada biaya tertentu. Barang dipesan dari tempat lain ada biaya pemesanan tertentu. Kemudian dari dua biaya atau selain biaya pembelian yang sifatnya per unit, ya biaya-biaya tersebut diakumulasikan, dan di situ struktur biaya, di dalam struktur biaya terdapat besaran kuantitas yang harus dipesan dan besaran-besaran biaya yang lainnya. Tapi yang jadi keputusan utama di sini adalah berapa memesan setiap kali pemesanan yang kita notasikan dengan Q, ya, yang nantinya dari Q tersebut kita akan membentuk dalam satu tahun itu ada berapa kali pemesanan, kemudian bagaimana konsekuensinya jika sampai terjadi perubahan biaya, bagaimana konsekuensinya jika kita menentukan kapan harus memesan, ya, kapan harus memesan, dan jika kita membolehkan sampai ada terjadi stock out. Jika kita tidak memperbolehkan terjadinya stock out, ya, periode pemesanan ulang harus diatur supaya barang tidak numpuk di gudang, sehingga waktu materi sebelumnya saya menyatakan bahwa tunggu sampai kosong dulu gudangnya baru melakukan pemesanan lagi sejumlah Q. Sedangkan jika kita memperbolehkan adanya gudang kosong tapi tetap menerima permintaan, artinya boleh terjadi stock out, maka model kedua yang kita pertimbangkan di situ ada besaran lain selain Q yang dihitung dari hitungan optimasi biaya, yaitu besaran banyaknya stock out maksimum, ya. Nah, dua-duanya mengasumsikan bahwa ketika kita memutuskan untuk pesan sampai tidak dibutuhkan waktu sampai dengan barang datang. Ya, jadi reorder point yang entah itu tadi 0, nunggu gudang kosong, atau yang sampai kehabisan pada stock out, level stock out maksimum, ya, dan ordernya sama sebanyak Q bintang yang kita notasikan dengan EOQ waktu itu. Dua-duanya menganggap bahwa ketika dilakukan pemesanan langsung saat itu barang datang. Nah, di materi kali ini kita mencoba merelakskan asumsi tadi. Asumsi yang pesan barang datang langsung itu tidak, pada praktiknya jarang kita temui, sehingga dengan model yang masih saya namakan model dasar, ya, tapi di sini asumsi L-nya mulai dirubah, tidak lagi sama dengan 0. Oke, jadi ada selisih waktu dengan antara pemesanan dan barang datang. Jadi asumsi yang lain-lainnya masih berlaku, yang biaya pemesanan sekali pesan, biaya penyimpanan per unit per waktu, kemudian ada demand per tahun fix, ya, tetap, tidak ada fluktuasi, tetap. Perhitungan, sini saya garis bawahi, perhitungan kuantitas yang harus dipesan yang meminimumkan biaya yang kita sebut sebagai economic order quantity itu tetap rumusannya pakai akar 2KD per H, tetap seperti itu. Nah, hanya saja di sini kita rubah lead time yang sebelumnya sama dengan 0 menjadi lead time tidak sama dengan 0. Nah, di sini tidak menunggu barang habis, ya. Jadi kalau
langsung datang, tunggu kosong dulu baru dipesan lagi. Nah, sekarang karena ada waktu, ya, butuh waktu, tidak boleh kita nunggu kosong. Jadi harus ada spare, harus ada barang sisa di gudang sehingga tidak sampai kosong, karena selama nunggu barang datang, selama lead time itu masih ada permintaan yang harus dipenuhi. Ya, jadi waktu itu ini yang berlaku ketika langsung datang, tunggu IT sama dengan 0, pesan lagi. Nah, sekarang kita rubah ini ya. Oke, jadi ketika melakukan pemesanan, selama menunggu barang datang, ini kan masih tetap ada permintaan yang kita terima. Jadi di gudangnya harus masih ada spare sebesar permintaan yang datang selama lead time. Nah, di sini didefinisikan lead time demand secara matematis, ya, notasinya LD yang merupakan perkalian antara L, durasi waktu menunggu sampai mulai kita memesan sampai barang datang, dikalikan dengan banyaknya permintaan dalam setahun, D-nya, ya. Nah, ini kita hitung sebagai perkiraan selama menunggu itu kira-kira ada berapa unit barang yang masih diminta di usaha kita, ya, masih ada permintaan sebesar ini. Dan nanti akan ada dua kemungkinan, ya. Lead time, waktu tunggu itu tidak sampai 1 siklus. Jadi nunggu tapi nggak lama, kurang dari 1 siklus. Yang kedua, yang ini yang agak susah, ya, dimana mungkin kalau yang pertama mungkin produsennya lokal saja, satu kota, satu negara, yang mungkin saja ketika kita memesan sampai dengan barang datang itu tidak butuh waktu lama. Tapi kasus yang kedua bisa jadi produknya itu susah dicari secara nasional, harus import gitu. Waktunya biasanya lama, di situ nunggunya bisa lebih dari 1 siklus. Oke. Di sini tadi sudah saya kemukakan bahwa selama nunggu tetap ada permintaan, hitungan matematisnya, durasi waktu menunggu kali banyaknya permintaan dalam setahun inilah yang nanti jadi perkiraan harus sedia sekian unit barang, ya, harus tetap ada sekian unit barang selama menunggu, lead time demand. Nah, konsekuensinya nanti, ya, singkat atau lamanya menunggu ini akan menentukan banyak sedikitnya unit barang yang tetap datang sebagai permintaan ke kita selama menunggu. Nah, padahal sudah diatur di pertemuan sebelumnya juga sudah kalian pelajari bahwa satu siklus itu hanya ada sebanyak Q bintang atau EOQ, ya. Waktu itu EOQ dinotasikan sebagai Q bintang yang menunjukkan posisi gudang fullnya dalam satu siklus itu sekian. Nah, ketika kita menunggu, ya, ada order belum datang, harus tersedia LD. Tadi saya bilang tergantung singkat atau lamanya waktu tunggu tadi. Semakin lama menunggu, maka LD ini akan semakin besar. Nah, di sini ada komparasi. Sewaktu menunggu, berapa unit demand yang datang dengan banyaknya sediaan dalam satu siklus. Oke, di sini di-compare. Ketika kasus pertama, waktu tunggunya tidak sampai 1 siklus, ya, 1 siklus tersedia Q bintang atau EOQ. Waktu tunggu tidak sampai 1 siklus, sehingga LD ini juga tidak akan sebanyak EOQ. Sini. Contoh, misalkan EOQ-nya 250, nanti kita pakai angka di belakang aja ya, ini kira-kira aja. Jadi demand itu misalkan demandnya 500, berarti satu siklus 6 bulan, ya, dalam setahun 500, setiap kali pesan 250 akan ada waktu satu siklus 6 bulan. Oke. Kemudian katakan lead time demand-nya hanya 1 bulan, L-nya hanya 1 bulan, maka permintaan selama lead time kalau kamu kalikan 1 bulan kali 500, ya, nanti angkanya tidak akan lebih dari 250. Tapi gunakan satuan tahun, ya. 1 bulan berarti
1/12. Jadi nanti di sini ketika kita kalikan 1/12 kali 500, hasilnya pasti lebih kecil dari 250. Cek sendiri. Nah, itu terjadi ketika waktu tunggunya tidak sampai 1 siklus. Nah kasus yang kedua, yang terjadi ketika lead time itu lebih lama dari 1 siklus. Katakan tadi contohnya 1 siklus 6 bulan, ini lead time-nya bisa sampai katakan 8 bulan gitu misalkan. Ini saya ganti jadi 8 bulan. 8 bulan kita buat dalam bentuk tahun, 8/12 berarti bagi 4 ya, 2/3. Nah, 2/3 kamu kalikan di sini, hitungannya pasti akan terlihat bahwa angka 2/3 dari 500 ya, 2/3 dari 500 lebih besar dari 250. Itu yang terjadi. Jadi kasus pertama sebagai konsekuensi bahwa lead time-nya tidak sampai 1 siklus, ya nanti selama menunggu itu tidak akan sebanyak atau kurang dari sama dengan kuantitas yang tersedia full di dalam 1 siklus atau EOG. Sebaliknya jika sampai menunggunya lebih dari 1 siklus. Nah, untuk yang kasus pertama ini mudah. Ini gambarnya saya sajikan, sebetulnya gambar yang sama seperti materi sebelumnya. Hanya saja ini ada pergeseran sedikit ya. Jadi di sini kalau tadi ceritanya siklus ini dimulai mungkin kalau yang sebelumnya kalau kalian ingat ini full key, kemudian nunggu barang habis baru pesan lagi. Jadi reorder point-nya 0. Nah, terus key lagi naik turun sampai 0. Ya, naik lagi, pesan lagi, nunggu sampai 0 dan seterusnya. Satu siklus, siklus kedua, ini siklus ketiga ya. Reorder point-nya 0, nunggu barang kosong baru pesan lagi karena langsung datang. Nah, gambar yang ini seperti saya menggeser. Ini gambar ini seolah-olah saya geser ke kiri ya, sedemikian sehingga barang datang itu sudah pemesanan dilakukan sebelum habis. Ini kalau digambar ada barang berkurang habis posisi ini. Nah, kalau saya melakukan pemesanan di sini seperti kasus pertama di materi sebelumnya, maka harus nunggu sebanyak L periode, datangnya masih di sini nanti. Ya, nanti datangnya masih di sini padahal selama dari habis sampai barang datang ini kan masih tetap beroperasi usaha kita. Nah, jadi di sini supaya tidak terjadi kekosongan ini, posisi memesannya kita geser. Nah, geser ke kiri ya di posisi O1 ini, ordering yang pertama ya. Sedemikian supaya nanti ketika sudah berjalan L waktu barangnya datang pas gudangnya kosong. Ya, jadi di sini O1 sudah dilakukan pemesanan, jadi kamu punya barang sekian, titiknya di sini setinggi ini, plus yang diorder. Ini yang diorder yang di sini. Katakan ordernya key bintang, ya key bintang itu sebanyak yang ini. Nih. Tapi belum nyampe. Jadi yang ada di gudangmu ya tetap sebanyak titik ini. Di sini saya tuliskan LD, nanti kenapa alasannya tunggu dulu. Kemudian begitu L jalan, produk datang. Ya, seiring waktu selama L waktu produknya datang, nah, baru di sini mulai terlihat ini katakan ya, barang datang beroperasi dengan key bintang ini yang setinggi ini ya, dan tingginya dari 0 karena gudangnya kosong. Kalau ini tadi masih ada barang ya, diulang lagi seperti itu. Pokoknya nunggu ya kira-kira ada spare sekian sampai kosong barang datang. Nah, masalahnya sekarang ini berapa? Ya, tadi sudah saya ceritakan. Ada hubungan antara L dan LD. Ya. Jadi di sini aturannya, selama menunggu, tetap harus tersedia barang untuk memenuhi permintaan selama menunggu. Permintaan selama menunggu, notasi saya tadi LD. Lead time selama, demand selama lead time.
Jadi menunggu ada permintaan, sejumlah itulah sisa barang yang ada di gudang, sampai nanti barang datang posisinya kosong. Jadi selama nunggu ini berkurang, pas barang datang kosong. Posisi tertingginya ada di LD karena ini maksimum ya unit spare yang memang harus kita sediakan supaya selama L ini tidak sampai kehabisan barang dan juga tidak menyalahi, tidak terlalu berlebihan. Jadi pas saja. Ya pas saja supaya sewaktu menunggu itu semua permintaan tetap terpenuhi, tidak berlebihan. Begitu waktunya tiba, pas habis. Ya, jadi di sini LD ini dinyatakan sebagai reorder point. Kalau yang materi sebelumnya reorder point-nya 0. Jadi yang ini reorder point-nya 0. Gambar yang atas ini reorder point-nya 0. Tunggu 0 baru pesan, tunggu 0 baru pesan. Kalau yang ini ya beroperasi dulu, barangnya tinggal LD, pesan. Ya, jadi ketika pesan ada key yang masih on the way, yang di gudang sudah masih tersisa LD, seiring waktu berkurang, pas durasi L ini habis, di gudang kosong, barang yang dipesan tiba, dan seterusnya. Siklus tetap berlaku. Jadi tetap berlaku siklus, banyaknya siklus, ini notasinya tetap seperti yang tadi. Jika dalam 1 tahun ada D permintaan, maka durasinya sebanyak 1 siklus itu Q per D, frekuensinya D per Q, tetap itu berlaku. Terus rumus hitungnya juga tidak berubah. Jadi rumus hitung EOQ juga tetap menggunakan besaran yang di materi sebelumnya kita turunkan sebagai besaran yang meminimumkan biaya. Q bintang sama dengan ini, dengan perkalian L dan D sebagai perhitungan lead time demand. Nih, jadi LD reorder point, lakukan pesanan ketika tinggal segitu, dan seterusnya. Oke, nah di sini perhitungan EOQ tetap menggunakan Q bintang per D, perhitungan siklus selama waktu 1 siklus. Frekuensi pemesanan juga tinggal dibalik ya seperti frekuensi dan periode yang saya sampaikan di materi sebelumnya. Sepernya. Masalahnya di sini, ketika kamu beroperasi di awal T0, itu artinya ya barang yang sudah ada ini sebetulnya tibanya dipesannya sudah jauh sebelum kita buka ya. Jadi bukan kalau yang contoh materi sebelumnya seolah-olah baru pesan barang datang langsung buka gitu tokonya. Kalau di sini enggak. Jadi di sini diasumsikan bahwa pemesanan itu sudah dilakukan pada sumbu minus ya. Ini sumbu X, yang positif ini yang sudah buka. Jadi anggapannya usaha sudah beroperasi. Yang sumbu sebelah kirinya adalah periode waktu di mana belum buka, tokonya belum buka, tapi sudah dilakukan pemesanan sehingga saya nyatakan dilakukan pada saat T minus L. Minus L artinya beberapa waktu sebelum usaha tadi dibuka. Ya, bukan sesudah, sebelum saat itu dibuka. Oke, nah yang dipesan pada beberapa waktu sebelum buka ini tibanya pas di T0 ya, sehingga langsung T0 ini sebagai indikasi usaha dimulai. Okay. Kasus 2 akan saya jelaskan dengan konsep yang sama seperti yang tadi. Jelasnya barang dipesan tidak nunggu habis yang jelas ya, tidak menunggu barang habis baru pesan. Selalu ada spare untuk gudang ya, untuk memenuhi kebutuhan selama menunggu. Nah, hanya saja sekarang kasus 2, kalau tadi kamu ingat di awal saya jelaskan, masalahnya adalah nih, contoh saya. Ada Q bintang yang misalkan 250, D-nya 500 ya. Kemudian lead time-nya itu lebih lama dari 1 siklus. Ini kalau 500 per tahun, sekali pesan 250, berarti dalam 1 tahun ini dilakukan 2 kali pemesanan, atau dengan kata lain, setiap 6 bulan dilakukan pemesanan.
Padahal nunggunya 15 bulan. Berarti kan dalam satu dalam lead time ini lebih lama dari satu siklus. Jadi satu siklus hanya 6 bulan, nunggu sampai 15 bulan. Berarti dalam 15 bulan ini kan tetap beroperasi. Tetap ada permintaan yang datang, ya. Harus tetap memenuhi permintaan yang datang walaupun orderingmu itu belum nyampe. Jadi kita beroperasi dengan cadangan, ya, beroperasi dengan barang yang sudah ada, barang baru belum datang. Nah, selama nunggu itu akan muncul hitungan, jadi sesuai perhitungan 15 ini L yang sudah dirubah dalam tahun. Kalau ini kan masih bulan. Ya 15 bulan per 12 bulan, hitungannya tahun nanti, kali 500. 500 ini demand dalam 1 tahun. Ini lead time dalam 1 tahun. Ya, hitungannya 15 per 12, kalau sama-sama kamu bagi 3 kan 5 per 4. Ya, kali 500 hasilnya 625. Tuh, lihat. Jadi selama nunggu 15 bulan ini akan tetap ada permintaan sebanyak 625 unit. Padahal dalam satu siklus itu hanya tersedia 250 unit. Berarti di sini lebih lama dari satu siklus, dari permintaan, ya, secara konsekuensi ya 15 bulan, satu siklus cuma 6 bulan, ya pasti lebih, ini permintaan yang muncul ya pasti lebih banyak, beberapa kalinya satu siklus. Kalau dihitung-hitung ini ya dua setengah, ya, 2 siklus setengah ini. 625 ini artinya kita sudah melewati 2 kali pemesanan dan setengah gitu, ya, 2 siklus setengah sebetulnya. Nah, di sini gambar ini saya pakai untuk mencermati, ya. Jika logika ini tadi masih kurang bisa dipahami secara gambar, saya kasih ilustrasi seperti ini. Ini ada gambar yang sumbu waktu dan ini inventory di sumbu X positif yang menunjukkan fluktuasi inventory dan permintaan yang berkurang seiring waktu beberapa siklus. Ya, cuman ini gambar ada yang putus-putus yang menunjukkan bahwa sebetulnya sudah ada produk yang dipesan tapi belum sampai. Jadi yang sudah sampai ini baru kelihatan di sini, garis tegas. Sedangkan yang ada titik-titik ini putus itu menunjukkan masih sudah dipesan, ada pemesanan yang sedang berjalan tapi belum tiba. Oke, kemudian ada sampai sumbu minus 15 di sini sebagai ilustrasi karena kita tadi ceritanya pas beroperasi di sini dengan barang yang sebetulnya dipesan sejak dengan lead time 15, ya berarti sudah dipesan 15 bulan sebelumnya. Kemudian jangka waktu antar pemesanan tetap, ya, dengan hitungan tadi 6 bulan itu tadi. Ini ya sudah saya hitung. Kalau D per Q itu banyaknya siklus, kalau Q per D adalah lama waktu. Ini sesuai, jadi yang dihitung dulu yang ini, habis itu menghitung siklus, setelah itu menghitung lead time demand. Nanti bisa kita hubungkan satu sama lain. Satu siklus 6 bulan dan ini berlaku mulai dari pemesanan dilakukan. Pemesanan pertama dilakukan pada bulan 15 bulan sebelum toko buka. Pemesanan berikutnya kapan? Ya harus mengikuti aturan satu siklus ini. Oke. Jadi setelah kita memesan pertama, ya, ini pada T-15, pemesanan berikutnya berulang setiap 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Sesuai siklusnya tadi. Jadi sesuai siklus akan berulang pemesanan. Setiap kali pesan sebanyak 250 unit. Tidak berubah dengan contoh yang sebelumnya, dengan kasus yang sebelumnya yang sudah dihitung dari rumus ini. Oke. Kenapa harus diulang lagi pemesanannya? Kalau cuma sekali pesan ya tutup ya usaha kita. Jadi pesan di min 15, datang di T0, beroperasi habis sudah tidak punya lagi barang.
Jadi min 15 ini tidak satu-satunya pemesanan yang kita lakukan dan itu diulang 6 bulan kemudian. Ya, diulang 6 bulan kemudian di T yang berikutnya. Di sini pemesanan kedua pada min 9, T min 9. Min 9 ini didapat dari min 15 plus 6 ya. Yang datangnya ketika kalian pesan di sini, datangnya itu masih 15 bulan berikutnya yang tidak lain adalah titik 6 di sini. Jadi kalau yang min 15 ini, 15 bulan sebelumnya tibanya di 0. Ketika 6 bulan setelah itu, min 9, ya 9 bulan sebelum toko buka, tibanya pada T6. Ulangi lagi, ya nanti juga sebanyak 250 unit. Dan seterusnya, yang dilakukan 6 bulan berikutnya di min 3 itu nanti datangnya di min 3 tambah 15, datangnya di 12, datangnya di sini. Ya, jadi ini kedatangan produk pertama, kedatangan pemesanan pertama, kedatangan pemesanan kedua, kedatangan pemesanan ketiga. Jadi gambar saya kan ini ada yang on the way, ini terus baru datang, ini baru datang, dan seterusnya. Jadi posisi tibanya barang itu tadi masih sesuai dengan konsep kita. Jadi jangan sampai gudangnya numpuk. Ya, jadi di sini barang datang pada T6, pada T12, T18 kalau kamu amati posisinya sudah di aturan kita yang awal tadi. Gudangnya sudah kosong, benar-benar kosong, baru barang baru datang. Kosong, barang baru datang. Barang yang datang ini pemesanannya sudah dilakukan di sini 9 bulan sebelum toko buka. Yang di sini dilakukan 3 bulan sebelum toko buka. Yang kalau dihubungkan dengan posisi 6-nya 15 bulan sebelum. Dihubungkan dengan posisi 12 ini ya bulan ke-12 ya 15 bulan sebelumnya. Ya, semua dipesan 15 bulan sebelumnya. Ada bahkan yang dilakukan sebelum toko buka. Diawali dari min 19, terus durasinya 6 bulan sekali, 6 bulan sekali, nanti ada saat dimana perulangan itu sudah masuk ke posisi sumbu waktu positif atau pada periode ketika usaha sudah beroperasi. Ya, sehingga ada pola ini polanya. Min 15, min 9, min 3, 3, 9, ya tambah 6 terus pokoknya. 3, 9, 15, 21, dan seterusnya. Dari waktu-waktu ini nanti yang menjadi perhatian kita adalah yang sudah di sumbu positif. Jadi di sumbu positif ini ada polanya. 3, 9, 15, 21 ini polanya apa? Ketika kita tarik garis ke atas, kita tarik garis ke atas di sini, di 15, ketinggian dari kurvanya itu ada di garis yang sama. Pada saat 3, tingginya di sini, ya 9 sama, 15 juga sama, 21 juga sama, ini saya tarik garis lurus, ini diberi nama reorder point. Ya, jadi kalau yang sebelum usaha dibuka, kita jalannya nggak usah lihat inventory karena belum buka usahanya. Yang kita lakukan pokoknya pertama kali pesan itu sesuai lead time sebelum toko buka, kemudian diulang 6 bulan sekali dan seterusnya sampai membentuk pola seperti ini. Kemudian setelah dilihat pada sumbu waktu positif di mana toko sudah buka, baru kita lihat sesuai posisi sediaan. Jadi di bahasanya saya beroperasi dengan 250 unit, kemudian berkurang. Ketika barang tinggal R, saya melakukan pemesanan lagi yang sebenarnya sudah pemesanan kesekian. Berapa? Ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, sudah ke-4. Terus habis ada barang datang, tapi yang datang itu bukan yang saya pesan di sini. Yang datang itu yang saya pesan 9 bulan sebelum, nggak masalah. Yang penting sudah tepat aturannya, pas datang barangnya sudah habis. Beroperasi lagi, barang datang, tinggal R, pesan lagi, walaupun datangnya masih nanti. Ya, tapi di sini setelah barang berkurang di akhir periode ini kosong, tiba pemesanan selanjutnya yang dilakukan 3 bulan sebelumnya dan seterusnya siklus berjalan. Oke, jadi di sini notasinya dari sumbu waktu ya, yang nanti yang dijadikan pedoman adalah posisi sediaan
ketika dilakukan pemesanan itu dinotasikan sebagai R. Reorder point, sejumlah unit tersisa yang menjadikan indikator kapan harus dilakukan pemesanan. Ya. Nah, kalau dilihat dari sumbu positif sekarang, titik waktu pemesanan itu ditandai dimulai dari 3 tambah 6 ya 9 3 9 12 3 ya betul 3 tambah 6 tambah 6 tambah 6 ya dan seterusnya itu titik yang menandai separuh siklus ya karena satu siklus itu 6 3 itu separuhnya 6 sampai 12 9 itu separuhnya 12 sampai 18 15 itu separuhnya 18 sampai 24, 21 itu separuhnya. Jadi semua titik yang pemesanan ulang di sumbu X positif ini adalah posisi waktu di mana sediaannya tinggal separuh. Separuh siklus berarti sediaannya juga separuh. Ya, kalau fullnya 250, separuhnya di sini adalah 125. Jadi di sini proporsional, berlaku proporsional karena sifat deterministik ini tadi. Jadi segitiga kalau kamu sudah mempelajari secara geometri, kalau di sini separuh dari alas, ya nanti ketika kita tarik garis ke atas, yang ini adalah separuh dari tingginya. Ya, jadi ketika 3 bulan ini separuh siklus, maka posisi sediaannya adalah separuh dari sediaan yang full. Ya. Ini hanya terjadi dengan pola yang tadi, ketika lead time-nya 15. Nanti lead time-nya beda, ya beda lagi polanya. Ya, yang jelas langkah pertama tadi kamu hitung Ki bintang, kamu hitung siklus. Kemudian lead time ikuti pola hitung dari beberapa bulan sebelum usaha buka minus. Kemudian dari minus itu ditambah terus sebanyak siklusnya secara berulang. Kemudian yang kita amati nanti adalah pola yang sudah di sumbu positif. Ya, di cerita kita itu 3, 9, 15, 21. Ya. Nah, pada contoh ini separuh siklus 125 tadi sudah saya sampaikan akibat titik pemesanan ini terjadi separuh siklus ya konsekuensinya ada pada separuh inventory. Jadi nanti ketika sudah usaha berjalan manajemennya harus melihat gudang tinggal berapa ketika masih tersisa atau sudah berkurang sampai dengan 125 unit harus dilakukan pemesanan ulang. Ketika barang habis, produk datang, tapi yang datang itu sebetulnya sudah dipesan beberapa siklus sebelumnya. Yang dipesan sekarang masih butuh waktu 2,5 ya, 15 bulan untuk nyampe. Oke. Nah, angka yang tadi saya nyatakan 125 itu sebetulnya bisa kamu lihat dari hubungan ini. Lead time demand yang tadi dihitung sebagai perkalian L kali D itu dapat dinyatakan sebagai 625 unit. Sedangkan EOQ hasil perhitungan yang ini ya angkanya 250. Jadi ini perkalian L dan D, yang ini hitungan Ki bintang yang hasil analisis materi sebelumnya yang masih berlaku juga di sini yang meminimumkan biaya ya sebesar 250. Ini kalau kita hitung sebagai pecahan, hasilnya adalah 125 per 250 ini kalau disederhanakan setengah sebenarnya. Makanya tadi saya sempat bilang itu 1,5 siklus. 2,5 siklus. Tapi di sini yang diperlukan adalah pecahan yang ini terlepas dari duanya ini 125 inilah nanti yang menjadi indikasi atau apa yang tadi kita jelaskan dari proses pemesanan mulai min 15, min 9, min 3, 3, 9, 15, 21, di mana yang di sumbu positif itu angka 125 itu adalah angka separuh siklus yang ada di inventory. Ya, separuh siklus, separuh inventory, 125. Oke, 125 dari konsep yang tadi itu sebenarnya adalah pembilang dari rasio ya yang kita lakukan pembilang dari pecahan campuran sebagai hasil rasio LD dan IOG.
Jadi ketika kamu menghadapi permintaan, lead time demand yang ternyata lebih besar dari satu siklus, langkah paling mudah adalah melakukan hal ini untuk menentukan reorder point-nya. Tapi untuk memahami perjalannya proses inventory, mulai sumbu negatif sampai sebelum usaha buka sampai berjalan, maka bisa juga kamu lakukan analisis seperti yang saya jelaskan tadi, mulai min 15 itu tadi. Oke. Nah, cuman 125 ini nanti dipakai sebagai indikasi ketika usaha sudah berjalan. Nah, ketika sudah barang benar-benar berkurang akibat demand yang datang, ya. Ini contoh lain, ya, contoh lain yang angkanya sama, lead time-nya aja yang saya ganti. Jadi di sini EOQ tetap 250, D-nya tetap 500, kemudian lead time-nya 12 bulan. Nah, hitung lead time demand harus melalui perhitungan L yang dibuat jadi tahun. Jadi 12 per 12, ya, 1 ya, kali demand 500, demand setahun, 500. Berarti di sini nunggu 1 tahun. Nah, di dalam 1 tahun akan muncul 500 unit permintaan, ya, masuk akal karena ini informasi awalnya kan memang, ya. Jadi memang akibat demand yang setahun itu ya seolah-olah kamu berusaha dengan apa? Harus menyiapkan pemesanan 1 tahun sebelumnya supaya terpenuhi 500 ini. Oke, nah sekarang satu siklus sesuai rumus ini tetap 6 bulan ya. Di sini juga sudah terlihat bahwa kalau mau compare 12 bulan dengan 6 bulan jelas L lebih besar satu siklus. Kalau mau compare 250 unit dengan 500, 250 unit ini adalah full gudangnya ketika barang datang ya, order fullnya 250. Padahal selama demand itu muncul 500. Jelas di sini kan lebih dari satu siklus, mau lihat dari permintaan maupun melihat dari durasi waktunya. Kemudian sesuai penjelasan saya yang tadi, pemesanan itu kamu lakukan 12 bulan sebelum dan berulang secara periodik 6 bulan ke depan. Min 12 tambah 6 min 6. Min 6 tambah 6, 0. 0 tambah 6, 6 tambah 6 tambah 6 dan seterusnya. Ya, jadi yang kita lakukan adalah membuat pola, cuma nanti yang dipakai sebagai identifikasi reorder point adalah yang positif saja. Ya, jadi di sini jangka waktu ini semua beririsan dengan namanya satu siklus. Karena 6 bulan itu tadi siklusnya. Jadi pas beririsan. Contoh yang sebelumnya kan enggak, sini pas. Nah, di sini kalau kamu mau gambarkan ya, min 12 sampainya di 0. Di titik 0. Kemudian saya gambar di sini. Oke, ini yang min 12 tambah 6. Di sini 0, ini plus 6, 12 ya. Nah, pas min 12 ini datang. Ya, ketika kamu melakukan pemesanan, ya, ini datang di sini. Terus kita buat usaha. Nah, selama berusaha, membuka usaha, 250 unit ini tadi berkurang. Yang nantinya, karena satu siklus 6 bulan, ya ini habis dalam satu siklus. Siklusnya 6 bulan. Nah, habis. Kemudian seharusnya ada lagi barang datang. Datangnya itu barang yang dipesan kedua kali. Yang dipesan pada ini min 6 ya, 6 bulan sebelum usaha buka, nyampainya 12 bulan pas di sini. Nah, ini sampai barang usaha habis ya. Oke. Nah, tadi pemesanan berikutnya di 0, pemesanan berikutnya di 6, pemesanan berikutnya di 12. Yang kita lihat yang mulai sumbu positif 6, 12, 18 dan seterusnya. Saya lihat saja dari sini di titik 6. Ini apa yang terjadi? Barangnya habis kan? 0. Di titik 12 juga barangnya kosong. Jadi kesamaan antara posisi sediaan di titik-titik ini adalah pada seluruh titik itu posisi sediaan 0. Nah, 0 inilah yang dijadikan reorder point. Oke.
Jadi ketika lead time 12 bulan, padahal lama satu siklus itu 6 bulan, pola pemesanannya min 12, min 6, 0, 6, 12, dan seterusnya. Yang sumbu positif 6, 12, 18, dan seterusnya. Kebetulan karena berhimpit dengan lamanya waktu satu siklus, maka polanya di titik-titik inilah terjadi kesamaan di mana masing-masing memiliki nilai inventory yang sama dengan 0. Reorder point yang kita nyatakan sama dengan 0 tadi, bisa juga kamu lihat dari analisis ini. Jadi rasio yang dibentuk dari lead time demand sebesar 500 dan EOG sebesar 250, hasilnya 2 sebetulnya, ya. Tapi di sini coba saya buat 2 plus pecahan yang nilainya 0. Nah, pecahan bernilai 0 hanya bisa diperoleh dari pembilangnya yang 0, dan seperti teori yang di contoh pertama yang 125 tadi reorder point-nya, angka 0 inilah yang berperan sebagai reorder point. Di 0 ini adalah pembilang dari pecahan hasil rasio LD dan EOG. Hasil yang sama, ya. Jadi yang contoh di slide sebelumnya adalah analisis untuk melihat pola perulangan kapan harus memesan, sedangkan reorder point dari analisis itu bisa terlihat berdasarkan posisi inventory di setiap titik pemesanan. Dan di analisis yang ini, rasio ini untuk memastikan bahwa kesamaannya itu tadi pada unit berapa unit sediaan yang terlihat dari rasio LDEOG dari pecahan yang ini, pecahan campuran yang bagian pembilang pecahannya. Untuk dari saya itu dulu, silahkan dipelajari. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan nanti pada sesi diskusi. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.